Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita senantiasa diingatkan sebagai orang beriman untuk menyadari bahwa tindakan lebih berbicara daripada kata-kata suci yang keluar dari mulut kita, tetapi kita tidak pernah melakukannya di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putra-Mu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi Roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama, dan senantiasa memampukan kami untuk mengasihi serta mentaati perintah Bapa di dalam setiap langkah kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab kedua Raja-Raja, kita mendengarkan sebuah kisah bagaimana Elisa ingin mendapatkan segala sesuatu yang menjadi keunggulan Elia. Tapi Elia pun menjawabnya dengan bijaksana. Jika engkau mampu melihatnya saat ia naik ke surga, maka ia akan mendapatkan seperti apa yang ia inginkan. Regenerasi, sebuah kata yang dekat dengan Anda dan saya serta kita semua. Seringkali kita berbicara mengenai regenerasi, tetapi seringkali kita pun enggan untuk mengajarkan bagaimana caranya berorganisasi, bagaimana caranya menempatkan diri ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab. Seringkali kita hanya berteriak tentang regenerasi, tetapi kita tidak mau mengajarkannya karena takut tersaingi. Lihatlah bagaimana Elia mendidik Elisa sehingga mereka memiliki cara mengajar yang serupa, kekuasaan yang sama, dan menjadi nabi Allah yang sesuai sebagaimana yang Allah kehendaki. Jangan-jangan di dalam hidup beriman kita sibuk dengan status keagamaan kita. Mungkin saja Anda dan saya serta kita semua masih seperti orang-orang Farisi yang dikritik oleh Yesus pada waktu itu. Bahkan mungkin kita menjadi orang-orang Farisi masa kini yang senang melakukan kewajiban agama kita supaya dilihat, yang senang berdoa dan memanggil nama Allah yang Maha Kuasa hanya supaya dilihat kudus, supaya kita dilihat berwibawa, supaya kita dilihat sebagai orang yang agamis. Orang yang agamis belum tentu memiliki iman yang berkualitas. Kita pun diingatkan ketika Anda dan saya serta kita semua dimampukan untuk berbuat baik dan kita melakukannya, mestinya bukan karena ingin dipuji supaya mendapatkan sebuah konten yang bisa kita upload, atau bahkan supaya kita dilihat, atau kita memiliki bahan untuk mengupdate status story kita. Tetapi perbuatan baik orang beriman mestinya ia melakukannya secara jujur atau nothing tulus, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Karena biarlah Tuhan yang melihat yang tersembunyi yang ada di dalam perbuatan baik kita.
Bahkan Yesus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua sebagaimana yang tertuang di dalam Injil suci menurut Matius. Di dalam berdoa tidak perlu orang lain tahu bahwa kita rajin dan setia berdoa. Bahkan Yesus mengingatkan kepada kita semua, jika Anda dan saya serta kita semua hendak berdoa kepada Allah, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu supaya orang lain tidak melihat, tetapi biarkanlah Tuhan melihat keterbukaan dan totalitas kita yang mau mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Kita pun senantiasa diingatkan bahwa Bapa kita senantiasa melihat yang tersembunyi dan Ia pun akan menjadikan semua usaha kita berkat. Dan jika kita merasa berat, bawalah di dalam doa. Karena di dalam doa kita bisa merangkul semua orang, baik yang kita benci, baik orang yang kita sukai, baik orang yang kita rindukan, maupun orang yang jauh, yang sulit berjumpa dengan kita. Kita bisa satukan, kita bisa bawa bahkan peluk mereka di dalam doa. Maka perlu diingat sebagai orang beriman bahwa Anda dan saya serta kita semua, yang terpenting bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang agamamis, yang senang memanggil Tuhan, tetapi tingkah laku kita jauh daripada apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita untuk senantiasa mengasihi, mencintai, bersikap ramah, menjadi sesama bagi sesama kita, dan mampu menjadi penolong ketika sesama kita jatuh dan tersesat. Bukan hanya sekedar menghakimi, menyalahkan seperti orang-orang Farisi yang hanya jatuh pada ritual agamamis mereka. Dan semoga hari ini kita mampu menghadirkan kasih Allah itu secara nyata dan bukan di dalam kata-kata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Orang takwa senantiasa memberikan berkat melalui senyumannya, dan orang yang beriman senantiasa menjadikan dirinya sebagai tanda kedamaian. Orang beriman tidak jatuh pada ritual agamamis semata, tetapi ia benar-benar menghidupi dan melaksanakan apa yang difirmankannya. Bukan hanya pandai meneriakkan nama Allah yang Maha Kuasa, tetapi melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan membuat semakin banyak orang memuliakan Tuhan di setiap perjumpaan dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.